Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Nah, doa dimulai. Nah, doa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kan musim hujan. Kalian pasti sering kan mandi hujan? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 tentang siklus air dan tahap-tahap proses terjadinya siklus air. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, kalian mampu menguraikan siklus air dan tahap-tahap proses terjadinya siklus air. Yang kedua, kalian mampu mengetahui proses bagaimana terjadinya siklus air. Yang ketiga, kalian mampu membuat bagan tentang siklus air. Nah, adapun manfaat yang akan kita ketahui jika kita belajar mengenai siklus air, yaitu agar kalian tahu siklus air memelihara kehidupan di bumi serta segala ekosistem yang ada di dalamnya dan dapat memurnikan kembali air yang ada di bumi. Anak, apakah kalian tahu 70% permukaan bumi tertutupi oleh air loh? Nah, sedangkan 97% air as yang ada di permukaan laut. Sisanya itu 3% air tawar. Dan sisanya lagi 2% air es yang berada di kutub. Nah, 1% ini digunakan oleh manusia setiap hari, seperti air sungai, air danau, air sumur, dan lain-lain. Nah, manusia menggunakan air untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, seperti makan, minum, menyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, mengapa kira-kira air di bumi tidak pernah habis? Padahal kan setiap hari kita memakainya. Nah, untuk itu, ini semua ada hubungannya dengan siklus air. Nah, kira-kira apakah kalian tahu apa itu siklus air? Nah, kita langsung saja masuk kepada materi. Kalian tahu apakah itu siklus air? Jadi, siklus air atau daur air adalah sirkulasi atau perpindahan air antara daratan, perairan, dan udara atau atmosfer dalam berbagai bentuk air melalui proses penguapan, evaporasi, pengembunan atau kondensasi, dan hujan dan penyerapan ke dalam tanah. Nah, contoh siklus air adalah turunnya hujan dari awan, masuknya air hujan ke dalam tanah, dan keluarnya air tanah dari mata air. Nah, adapun tahap-tahap siklus air dimulai dari penguapan air yang ada di perairan seperti danau, laut, dan di tanaman. Diikuti dengan pergerakan tiap air, pembentukan awan, turunnya hujan dari awan, dan kemudian masuknya ke dalam tanah. Air di dalam tanah kemudian keluar menjadi air permukaan atau diserap tanaman dan memulai siklus air ini kembali. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan baik-baik video yang ibu tampilkan. Nah, silahkan disimak dengan baik-baik ya. Hujan. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air lautnya menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara.
Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Anak-anak, kalian kan tadi sudah menyaksikan video yang Ibu berikan. Nah, untuk itu sekarang Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas ini dalam bentuk LKPD. Kalian perhatikan dengan baik-baik. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, silahkan perhatikan petunjuk pengerjaan. Kemudian, kerjakan dengan benar ya. Selamat bekerja. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas LKPD kalian bisa mengumpulkan di grup WhatsApp yang telah tersedia. Nah, Ibu mau bertanya, hal apa yang menarik pada pelajaran hari ini? Nah, Ibu berikan tugas lagi. Kalian tulislah hal-hal yang menarik yang kita pelajari hari ini. Kemudian kalian kirim lagi di grup WhatsApp yang telah tersedia. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.